Halo teman-teman, sebentar lagi kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Ayo kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan ya. Halo adik-adik, apa kabarnya? Sudah siap ibadah sekolah minggu secara online kan? Coba, Kak Sofi mau cek dulu nih. Halo Kalista, sudah siap sekolah minggu online belum? Udah dong Kak. Aku udah mandi, udah gosok gigi, udah berpakaian baju rapi. Aku udah siap-siap sekolah minggu nih. Wah, keren banget. Tuhan Yesus pasti senang sekali melihat Kalista dan juga teman-teman yang lain meskipun di rumah aja, ibadah dari rumah, tapi tetap mempersiapkan diri untuk ikut ibadah. Oke deh, selanjutnya Kak Sofi mau telepon siapa lagi ya? Siap-siap ya Kak Sofi telepon. Halo Alicia, lagi apa? Udah siap buat sekolah minggu belum? Halo Kak Sofi, aku baru selesai makan. Aku udah siap sekolah minggu dong Kak. Aku juga udah simpan makanan dan snackku. Aku juga udah simpan mainanku supaya ibadah sekolah minggunya fokus. Wah, luar biasa banget adik-adik. Iya, kita kalau ibadah harus tertib, tidak boleh sambil ngobrol, apalagi sambil main. Jadi mainannya disimpan dulu ya adik-adik. Kak Sofi seneng banget ngelihat adik-adik sekolah minggu GB Grand Wisata semuanya pinter-pinter. Sekarang Kak Sofi mau cek satu orang lagi Kak Sofi mau coba telepon Jose. Halo Jose, apa kabarnya hari ini? Sudah siap sekolah minggu kan? Halo Kak Sofi. Kabarku dahsyat, luar biasa dong Kak. Saya sudah siap banget untuk sekolah minggu Kak. Saya sudah menyiapkan Alkitab dan buku catatannya. Teman-teman di rumah, ayo ikut sekolah minggu ya. Dengan sungguh-sungguh dan semangat ya. Yang masih tidur-tiduran, yuk kita duduk dengan rapi untuk Tuhan ya. Bener banget adik-adik, sekolah minggunya harus semangat dan jangan sambil tidur-tiduran ya. Pokoknya harus antusias. Yuk kita siapkan hati untuk ikut ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir. Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau sertai Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah apa yang kami nyanyikan Tuhan berasal dari hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian. Jadi ya. Saya
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami supaya kami bisa fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya pasti dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini Kakak Bella yang akan membawakan firman Tuhan ya. Adik-adik semangat kan untuk dengar firman hari ini? Kalau kakak sih udah semangat banget untuk sharing firman Tuhan. Adik-adik harus antusias dalam mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk kita siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulisnya. Adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga pada hari ini kami dapat beribadah. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dapat pada hari ini dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 8 ayat 14 sampai 17 dan juga dari Lukas 4 ayat 38 sampai 41. Tema cerita minggu ini adalah Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk manusia. Pertama-tama, kakak bacakan ya untuk adik-adik dari Alkitab kita di Matius 8 ayat 14 sampai 17. Matius 8 ayat 14 sampai 17. Judulnya tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Ayat 14. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Adik-adik, siapa di sini yang pernah sakit demam? Kakak juga pernah sakit demam. Rasanya badannya panas dan tidak enak ya. Dalam cerita Alkitab hari ini, ada seorang ibu yang sedang sakit demam. Badannya panas dan lemas, sehingga dia tidak bisa bangun dan hanya berbaring. Ibu ini adalah mama dari istrinya Simon Petrus atau ibu mertuanya Simon Petrus. Ketika Tuhan Yesus sampai di rumah ibu mertua Simon Petrus, Tuhan Yesus memegang tangan ibu itu dan lenyap sakit demamnya. Ibu mertua Simon Petrus bersukacita dan bangun untuk melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Lalu, karena orang-orang tahu bahwa Tuhan Yesus sedang berada di rumah ibu mertua Simon Petrus, banyak orang yang datang pada malam itu membawa orang-orang yang sakit dan kerasukan setan. Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang tanpa terkecuali.
Haleluya! Adik-adik, Tuhan Yesus itu baik banget ya. Tuhan Yesus menyembuhkan dan melayani semua orang setiap hari. Dari pagi sampai malam. Tidak berhenti orang-orang mengikuti dia dan meminta disembuhkan atau dilepaskan dari roh jahat. Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh capek atau merasa terganggu karena harus menolong begitu banyak orang. Tuhan Yesus begitu murah hati dan ringan tangan dalam menolong orang lain. Tuhan Yesus memberikan hidupnya dengan cara memberikan waktu dan tenaganya untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Adik-adik, seperti Tuhan Yesus yang melayani orang lain tanpa henti, begitu juga kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus, Raja segala raja, Tuhan yang menciptakan dunia ini, tapi mau loh adik-adik melayani orang lain tanpa mengeluh. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus meneladani Tuhan Yesus dengan memberikan hidup kita untuk melayani dan menolong orang lain tanpa mengeluh. Sebagai contohnya, ketika ada teman atau keluarga kita yang sedang mengalami kesulitan, daripada cuek dan menutup mata, kita harus menolong mereka sehingga kasih Tuhan dapat terpancar lewat sikap dan perbuatan kita. Adik-adik, tahu kan lagu yang hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, dari lagu ini kita tahu bahwa ketika hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib, maka hidup kita bukan lagi milik kita, namun miliknya Tuhan Yesus. Jadi, kita bersikap bukan lagi sesuai kemauan kita, tetapi sesuai dengan kemauannya Tuhan. Mungkin kalau sesuai kemauan kita pengennya egois, cuek, udah capek ngapain masih menolong orang lain? Dia aja belum pernah nolongin aku. Tapi adik-adik ingat, hidup kita bukannya milik kita lagi, tapi miliknya Tuhan, sehingga adik-adik harus taat mengikuti apa yang Tuhan Yesus inginkan, yaitu menolong dan melayani orang lain tanpa memandang orang. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau kasih ayat hafalan nih. Ayat hafalan minggu ini dari Ibrani pasal 13, ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Nah, adik-adik, dari ayat hafalan ini kita juga diingatkan lagi ya, kalau Tuhan Yesus itu memberikan dirinya untuk melayani orang lain, sehingga kita juga belajar untuk memberikan hidup kita untuk orang lain juga. Supaya lewat hidup kita, banyak orang yang mengenal kasih Bapa. Cerita firman Tuhan minggu ini sudah selesai adik-adik. Tetap semangat dan sampai jumpa di cerita firman Tuhan selanjutnya ya adik-adik. Gimana ibadah sekolah minggu hari ini? Seru kan? Jadi untuk minggu depan, teman-teman harus tetap ikuti ibadah sekolah minggu online melalui YouTube channel GB Grand Wisata ya. Oh iya, aku mau menyambut teman-teman yang baru bergabung di ibadah sekolah minggu GB Grand Wisata hari ini. Kami dan Tuhan Yesus mengasihimu. Semoga kita sama-sama dapat bertumbuh dan semakin mengenal Yesus ya. Teman-teman jangan lupa untuk mengikuti Instagram sundayschool.gw untuk mengetahui informasi terkait dengan ibadah sekolah minggu online GB Grand Wisata ya. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, halo adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Hari ini udah dengar firman Tuhan kan? Nah, sebelum kita pulang, kakak mau mendoakan kalian untuk doa berkat ya. Yuk, angkat kedua tangannya. Ya, seperti ini. Mari kita satu dalam doa. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa di surga lewat anaknya yang tunggal Tuhan Yesus yang telah memindahkan adik-adik kepada kerajaan yang terang dan persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Roh Kudus terus mendapati adik-adik terus setia sampai garis akhir, bahkan sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus kita bersama-sama hidup selamanya di surga. Yang diberkati pada hari ini katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.